Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini, sudah ngasih support, sudah ngasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Sebelum kita menuju ke cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya biji dulu. Bawang gorengnya biji, ayo kawan-kawan, ini menjelang puasa. Barangkali ada yang mau beli, ada yang penasaran, bisa didapat di Shopee, di Tokopedia, atau channel yang lainnya. Detailnya nanti ada di deskripsi di video di bawah ini. Juga untuk kawan-kawan yang punya Facebook atau apa, yuk di follow Facebooknya Riam Biru. Ada di bawah sini juga, di sana video-video lama itu dinaikin ke Facebook tersebut. Udah itu aja, kita lanjut ke cerita. Jadi kali ini ada satu cerita, sebentar. Ada pewangi lumayan mengganggu di hidung. Ada satu cerita datang dari Mas Prapto. Mas Prapto di Kendal, Jawa Tengah. Mas Prapto menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 99. Jadi pada saat itu Mas Prapto sendiri masih SMP kelas 3. Nah, Mas Prapto itu punya 2 orang adik gitu ya, tapi dalam cerita ini nanti nggak terlalu dominan. Mas Prapto awalnya ya, yang namanya horor-horor semacam itu hanya sebatas mendengar dari orang-orang, dari cerita warga. Masih di tahun 90-an ya zaman itu, di mana kampung masih lumayan cukup gelap, masih banyak tanah kosong, dan sebagainya. Nah, banyak cerita-cerita horor yang didengar oleh Mas Prapto. Dan hal itu meskipun boleh dibilang hampir nggak pernah mengalami secara langsung, yang benar-benar jelas melihat atau apa, tapi yang namanya ketakutan itu muncul. Nah, sebelumnya ini cerita mengenai Mas Prapto dulu pengalaman-pengalaman sewaktu masih kecil. Nah, di samping rumahnya Mas Prapto itu ada sebuah pemakaman umum, tapi lumayan cukup jauh, ada sekitar 30 meter di sana. Antara rumah dan makam tersebut itu ada kebonan di sana. Banyak orang-orang yang bilang, warga, kalau kebun di samping rumahnya Mas Prapto itu adalah kebun yang angker. Banyak penghuninya. Ada orang-orang hitam tinggi itu suka lalu lalang, mondar-mandir, nyebrang jalan dari kebun sampingnya Mas Prapto menuju ke kebun yang ada di depannya di sana. Ini menurut orang dulu itu banyak yang melihat seperti itu, dan termasuk jalur depan rumahnya Mas Prapto itu kan jalur yang sepi. Jadi warga pun kalau misal malam agak sedikit lumayan cukup takut lewat ke sana, terutama ya warga-warga yang relatif masih cukup muda gitu. Kalau udah kakek-kakek dan apa udah senior, bablas-bablas aja lewat ke situ. Mas Prapto sendiri itu pun akhirnya ngaruh karena ada satu titik atau spot yang jaraknya berdekatan dengan rumahnya dibilang angker. Ya, hal itu jadi ngaruh juga untuk Mas Prapto. Dari kecil, Mas Prapto itu udah jadi seorang yang penakut. Karena ya, itu berhubungan dengan tempat yang sering diceritakan oleh warga tersebut. Hidup kok di samping rumahku sana itu angker, isinya itu setan semua gitu. Jadi Mas Prapto mikirnya, ini nanti kalau misal setannya nyebrang masuk ke dalam rumah gimana ya? Nah, dari kecil itu kepikiran seperti itu. Ya, alhasil Mas Prapto sendiri akhirnya jadi jarang keluar rumah kalau misal malam. Kalau misal keluar rumah itu harus ada temannya, dan saat pulang pun itu harus dianterin sama temannya sampai di depan rumah di sana baru Mas Prapto lari masuk ke dalam. Hal-hal seperti itulah. Nah, tapi yang namanya pengalaman-pengalaman horor atau pengalaman setan yang melihat langsung, Mas Prapto belum pernah waktu itu. Setidaknya kalau yang namanya suara-suara, Mas Prapto pernah mendengar ada suara-suara aneh, misalkan ada orang ketawa malam-malam dari arah samping kebun sana. Kalau samping kiri ya, kalau samping kanan itu ada rumah tetangga. Nah, ini dari samping kiri itu malam-malam ada yang ketawa. Mas Prapto pun langsung bangun, Pak, itu Pak ada yang ketawa, Pak ada yang ketawa, Pak. Bapaknya pun keluar ke sana, nengokin, ya bilang gak ada apa-apa, udah pergi gitu katanya. Pak, itu apa sih Pak? Ya kayak gitulah, kuntilanak kata si bapak. Ya malah dibegituin gitu. Ya tambah takut si Mas Prapto. Cuman ndak apa-apa, dia tuh kayak cuma lewat doang.
Gitu ya Pak ya? Iya, udah nggak usah takut. Udah tidur. Tetap aja Mas Prapto takut. Akhirnya apa? Dia pun tidurnya akhirnya gabung sama bapak sama ibunya itu untuk beberapa hari ke depan. Nah, ini kita masuk ke cerita utama. Jadi, pada suatu hari di SMP kelas 3 tersebut Mas Prapto, suatu malam pernah rumahnya Mas Prapto itu diketuk tengah malam, bener-bener jam 12 tepat. Jam 12 teng di kampungnya Mas Prapto biasanya ada bunyi-bunyi tiang listrik yang dipukul. Teng gitu, teng sampai 12 kali. Nah, itu menandakan jam gitu ya. Dan ini 12 kali bunyi. Jam 12 artinya. Jadi orang nggak perlu ngeliatin jam, cukup mendengar suara tersebut. Mas Prapto pun bangun biasanya. Udah jam 12. Nah, sesaat setelah bunyi tiang listrik yang dipukul tadi berhenti, gak lama setelah itu terdengar bunyi ketokan dari depan rumah. Tek gitu. Tok beberapa kali. Mas Prapto pun mendengar hal tersebut dan bangun akhirnya. Bangun ke sana. Bangunin bapaknya. Pak, ada yang ngetok Pak di depan Pak. Ada yang ngetok, siapa malam-malam begini? Nggak tahu Pak, gitu kan. Nah, ibunya kan juga bangun. Ibunya bilang, Pak, udah Pak, nggak usah dibuka Pak, barangkali orang jahat, kata si ibu. Iya Bu, cuman ketokan itu terus berbunyi, nggak berhenti. Memang dijeda-jeda begitu ya, kayak 3 kali ketokan, 4 kali ketokan, terus berhenti, nanti ngetok lagi. Nggak ada suara permisi, assalamualaikum, sampurasun, kulonuwun, itu nggak ada sama sekali. Cuman suara ketokan di pintu doang. Nah, di situ pun Pak, udah Pak, ndak usah dibuka. Iya Bu, ndak akan dibuka, cuman Bapak penasaran aja, kata si itu ya. Dan akhirnya apa? Bapaknya ke sana, kan kondisi di ruang tamu itu udah gelap ya, lampu dimatikan. Bapak, Mas Prapto, ibunya itu ngikut di belakang, sama adik-adiknya itu masih pada tidur. Mereka, si Mas Prapto sama Bapak itu menuju ke depan. Mas Prapto sendiri di belakangnya ngumpet begini, dilongok dari arah jendela. Gak ada siapapun di sana, tapi apa? Pintu masih bunyi. Tek. Masih bunyi, dilongok begini, gak kelihatan. Gak ada satu orang pun yang berdiri di depan. Kok gak ada siapa-siapa ya Pak ya? Iya, makanya itu. Pintunya dengerin, masih bunyi lagi. Bahkan mereka berdiri di belakang pintu situ ya. Ditungguin, beneran bunyi. Sama kayak suara diketok gitu dari luar. Dilongok lagi, gak ada siapapun. Dan ibunya pun akhirnya mendekat, siapa Pak? Nggak tahu, nggak ada orangnya Bu, tapi pintunya bunyi sendiri, kata si bapak. Terus siapa ya Pak ya? Udah gini aja. Dibuka sama bapaknya, Pak hati-hati Pak. Gitu. Iya udah nggak apa-apa, nanti bapak ngomong gitu ya. Akhirnya apa? Dibuka pintu tadi. Begitu dibuka jegrek, bapaknya itu ngomong, tolong dong malam-malam kami udah mau istirahat, tolong jangan diganggu ya, kata si bapak bilang begitu. Terus pintu ditutup lagi, diketok lagi, tek, kayak gitu lagi. Lah Pak kok masih ada gitu? Nggak tahu Bu, udahlah biarin aja gitu ya. Iya Pak, yaudah masuk. Tapi apa? Karena bunyi ketokan itu nggak berhenti, baru sampai setengah jalan bapaknya Mas Prapto balik lagi. Lupa mau kemana? Penasaran Bu, dibuka juga. Nah begitu dibuka kali ini, bapaknya Mas Prapto itu ngomong, iya Pak, ada apa Pak malam-malam begini, mohon maaf Pak, kami udah mau istirahat, kata si. Kali ini omongan bapaknya itu agak sedikit beda. Kalau sebelumnya itu kayak ngomong ngawang, nggak ada orangnya gitu ya. Untuk yang kedua kalinya, bapaknya Mas Prapto itu seolah-olah ngomong dan manggilnya itu Pak, berarti seorang laki-laki. Ada apa Pak malam begini, kami udah mau istirahat, tolong jangan diganggu, misal ada perlu ya besok pagi atau gimana, kata si bapak. Nah setelah itu bapaknya itu diem dan mundur, kemudian nutup pintu lagi. Grep. Bapaknya Mas Prapto pun balik ditanya, Pak siapa Pak? Si Mas Prapto yang berada di belakang bapaknya itu nggak ngelihat apapun di sana. Bapak itu ngomong sama siapa? Itu cuman belum sempat ditanyakan, hanya sebatas itu mendengarkan apa yang dibilang sama bapak. Itu Bu, tadi ada bapak-bapak kayak tukang suntik gitu, kayak mantri katanya begitu. Kayak seorang mantri, dia itu bawa koper, terus pakaiannya pakai kemeja warnanya putih,
celananya itu warnanya hitam. Bapaknya tuh kurus, bawa koper, kata si itu. Oh gitu Pak. Tapi ibu kok nggak ngeliat apa-apa ya Pak? Iya Pak, aku juga nggak ngeliat apa-apa, kata si Mas Praptonya bilang. Hah, kamu nggak lihat? Iya, aku nggak lihat Pak. Orang Bapak ngomong sama siapa juga nggak tahu gitu. Oh, sudah deh, nggak usah dibahas. Akhirnya kembali tidurlah mereka, Mas Prapto itu kondisinya udah ketakutan, menganggap itu tuh setan gitu ya, setan laki-laki bawa koper. Tidur itu susah banget, meskipun ada bapak ada ibunya, mereka udah pada tidur duluan. Mas Prapto itu masih guling seperti itu. Bunyi ketokan itu kedengeran lagi, dek. Kedengeran lagi. Udahlah Mas Prapto, bodo amat gitu ya, aku juga nggak berani, bapak juga nggak urusan. Akhirnya mereka pun tidur. Keesokan paginya, bapaknya itu pagi itu baik-baik aja, tapi sekitar bangun subuh ya gitu, bangun subuh itu baik-baik aja. Tapi setelah jam 6 pagi, Mas Prapto lagi mau siap-siap mandi gitu ya, bapaknya itu tiba-tiba muntah-muntah di belakang sana. Muntah di area itulah, halaman belakang di situ ya. Kedengeran suaranya, Mas Prapto pun langsung ke situ. Ternyata bapak udah ditolongin sama ibu. Bapak kenapa Bu? Nggak tahu bapak ini muntah-muntah, mungkin perutnya mual, nggak enak, masuk angin kali ya. Nanti tak kerokin ya Pak ya. Iya kata si bapaknya. Masuk ke dalam situ, Mas Prapto pun akhirnya mandi dan sebagainya, udah selesai. Ngelihat ibunya baru selesai ngerokin bapaknya. Bapaknya itu kondisinya meriang, tapi ya Mas Prapto memang harus sekolah gitu. Akhirnya dia pun sekolah. Begitu sekolah, si Mas Prapto ya nggak cerita, cerita ke teman-temannya masalah diketok-ketok itu, tapi bapaknya meriang itu nggak diceritain. Pulanglah ke rumah, saat pulang ke rumah bapaknya itu belum sembuh, padahal tadi di jalan itu berharap semoga bapakku udah sembuh. Aku sedih kalau misal ngeliat orang tuaku sakit. Sesampainya di rumah sana, bapaknya itu masih tiduran di situ dan kepalanya itu udah dikoyok-koyok gitu ya, sepertinya sakitnya itu tambah parah dan bapak itu udah nggak bangun, bener-bener nggak bangun sampai sore. Bapaknya itu cuma merem begini, kadang tidur, nanti minta, Bu, minta minum lagi Bu, minumnya habis misalkan, terus minta Prapto anterin bapak mau pipis misalkan begitu. Ya kayak gitu, bapak ini kenapa ya, badannya itu panas, dimintain bapak nggak ke puskesmas atau apa, udahlah nggak usah, cuman masuk angin kata si bapak. Akhirnya sudah begitu, dan hal itu berlangsung selama beberapa hari. Dan malam harinya, untuk malam kedua, rumahnya Mas Prapto itu masih diketok dari jam 12 malam sampai sekitar jam 2 pagi. Gak berhenti-berhenti, meskipun berjarak ya, gak rapet banget gitu ya. Antara ketokan yang satu, ketokan yang dua itu memang berjarak bisa setengah menit sekali. Itu terus bunyi kayak gitu. Nah, ini ibunya Mas Prapto pun akhirnya begadang, karena ya takut sebenarnya apakah sakit bapaknya ini ada hubungannya dengan ketokan di tengah malam tersebut, atau beda gitu ya, atau memang bapak lagi masuk angin. Ya ada kekhawatiran semacam itu. Mas Prapto juga akhirnya ikut-ikutan begadang malam itu sampai pagi, dan keesokan paginya Mas Prapto izin karena bapaknya itu lagi sakit dan malamnya belum tidur juga. Nah ya itu kayak gitu, ibunya pun akhirnya keluar ke sana ngobrol-ngobrol sama orang. Rumah saya itu diketokin terus, ada yang ngetok-ngetok pintu. Itu udah 2 hari begini, dan ya suami saya jadinya sakit kayak gitu. Itu wah jangan-jangan, ya banyaklah masukan dari ibu ya. Mbak, jangan-jangan itu setan Mbak, kesambet kali Mbak, mungkin penghuni kebun sana. Lah yang nggak tahu kalau penghuni kebun itu kan katanya orangnya tinggi-tinggi besar, ada banyak gitu, suka nyebrang. Lah ini tuh beda, katanya wujudnya tuh kayak bapak-bapak kurus, pakai baju warnanya putih, pakai kemeja gitu ya, bawahnya celananya warna hitam, bawa koper. Itu yang dilihat sama suami saya. Oh begitu ya, berarti beda ya, setan baru kali ya Mbak ya. Ya nggak tahu saya gitu kan. Akhirnya sudah, waktu pun berlalu. Malam ketiga bapak itu masih sakit dan sakitnya itu tambah parah. Ketokan masih berbunyi tengah malam itu dan makin rapet. Tak.
tak 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 gitu. Bunyi terus sampai ya hampir jam 2 pagi. Ini Mas Prapto sama ibunya udah ketakutan dan bapaknya akhirnya bilang, "Prapto, iya Pak, kenapa Pak? Itu di depan ngetok-ngetok terus." "Iya Pak, ngetok-ngetok terus dari kemarin Pak, nggak berhenti-berhenti Pak." "Tok, buka aja pintunya Tok." "Loh Pak, jangan Pak, itu nanti setannya masuk." "Udah apa-apa Tok, buka aja," kata si bapak. "Lah Pak, aku takut Pak," kata Mas Praptonya begitu kan. "Bu, sana Bu, buka lah, ibu juga takut Pak," katanya begitu. Ya intinya ibu sama Mas Prapto itu ketakutan, tidak mau buka pintu tersebut. Sementara di depan itu makin kenceng ketokannya. Akhirnya apa bapaknya, "Ya sudah kalau kayak gitu bapak aja yang buka." Tapi Mas Praptonya melarang, "Udah Pak, ndak usah Pak, bapak jangan bangun dulu, bapak jangan bangun, kasihan, biar Prapto aja yang bukain." "Beneran kamu ndak apa-apa?" "Iya Pak, ndak apa-apa Pak, kan kemarin dibuka juga ndak ada, kalaupun ada cuman orang bawa koper kan," katanya. "Iya sih." Akhirnya sudah, Mas Prapto pun melangkah keluar ke sana, ditemenin sama ibunya di belakang. Bapaknya itu posisinya udah duduk di ranjang gitu ya. Dibukalah pintu tersebut, jegrek. Begitu dibuka, ada seorang laki-laki. Ini kali ini Mas Prapto melihat, ibunya juga melihat. Seorang laki-laki mungkin usianya sekitar 60 tahun, dia itu bawa koper, tas koper ya, warnanya hitam. Atasnya tuh pakai kemeja, kemejanya nggak dimasukin, biasa aja, bawahnya tuh pakai celana nyeker. Itu cuman senyum, "Boleh saya masuk?" gitu, cuma nanya begitu. Bingung kan Mas Prapto? Iya, cuman jawab itu. Akhirnya Mas Prapto minggir, si bapak tadi itu masuk ke dalam sana, dan begitu masuk, itu langsung menuju ke kamar bapaknya si Mas Prapto. Begitu masuk ke sana, ini Prapto sama ibunya kan masih di depan gitu, karena si bapak itu tuh ngelewatin, masuk duluan ke sana, ya nggak sopan sih, masuk duluan ke situ. Ini masih nungguin, diikutin ke sana. Begitu mereka tiba di kamar, si bapak itu tuh udah nggak ada. Nah, bapaknya Mas Prapto sendiri udah tiduran begini, terus nengok. Begitu mereka berdua masuk, bapaknya itu nengok. "Pak, gimana Pak? Gimana Pak? Itunya kemana sih? Bapaknya kemana?" "Sudah Bu," katanya. "Sudah apa Pak? Sudah apa? Bapak ngomong yang benar." Itu ngomong sudah dikiranya itu mau apaan gitu ibunya. Mas Prapto itu udah khawatir. "Bapak kalau ngomong yang benar." "Ya Bu, sudah Bu." "Ya sudah apa Pak? Sudah apa?" "Bapak udah diobatin," katanya begitu kata si itu. "Hah? Bapak diobatin sama siapa?" "Sama si itu tadi. Itu katanya mantri dia." Mantri itu dulu tukang suntik ya, tukang suntik keliling, nggak ngerti lah definisi ininya. Cuman zaman narator dulu masih kecil mengalami hal tersebut gitu ya, mungkin kurang lebih sama dengan yang berada di waktunya masanya si Mas Prapto itu. Itu seorang mantri Pak. "Iya Bapak habis disuntik," padahal itu cepet banget gitu ya. "Bapak habis disuntik dan katanya nanti besok sembuh." Akhirnya sudah, Mas Prapto pun ya antara tenang tapi was-was juga, takut, semoga apa yang diomongin bapaknya itu benar. Nah malam itu istirahatlah Mas Prapto, ibunya lanjut istirahat, ketokan udah nggak bunyi lagi. Keesokan paginya, bapaknya Mas Prapto itu nggak bangun-bangun. Pak, udah jam 7 Pak, Bapak nggak makan Pak, dibangunin sama ibunya, nggak bangun-bangun. "Toh Prapto sini. "Iya Bu, kenapa Bu?" "Bapakmu ini ndak bangun-bangun gitu." "Ya masih nafas gitu seperti biasa." "Bapak itu ndak bangun-bangun Pak, bangun Pak." Dibangunin nggak bangun-bangun, akhirnya ibunya pun manggil tetangga gitu. "Itu suami saya nggak bangun-bangun," dibangunin. Warga pun pada datang ke situ, coba bangunin, dan sekitar jam 8 pagi, bapaknya Mas Prapto itu bangun dengan sendirinya, sementara di sana itu udah banyak warga. Dia bangun dengan sendirinya, dan bangunnya itu langsung ngulet begini ya, seolah-olah kayak orang habis tidur pules banget gitu, badannya itu pada pegel, tegang atau gimana, itu ngulet. Dan bapaknya Mas Prapto itu sembuh gitu. "Loh kok rame?" kata si bapaknya. "Kenapa?" "Loh sampai ndak sembuh-sembuh, ndak bangun-bangun dari tadi dibangunin." "Lah siapa yang bangunin? Orang saya lagi enak-enak tidur, lagian ngapain dibangunin juga?" Ngomongnya itu udah mulai cepet, udah mulai seger gitu, udah kelihatan.
Bapak kok sembuh ya Pak? Bapak udah sembuh Pak? Iya toh, Bapak udah sembuh gitu. Alhamdulillah, pada gitu semua kan, Bapak sembuh, Alhamdulillah. Mas, katanya semalam ada yang nyuntik ya Mas ya? Ada setan mantri ya Mas ya? Iya, semalam ada, kata si Bapak. Saya itu disuntik cuman nggak kerasa sakit atau apa, kata si bapaknya ini. Saya bilangnya, cuman dibilang, sampean miring badannya, terus udah dicus gitu ya, tapi udah nggak kerasa maksudnya sakitnya atau apa, udah hanya dibilang seperti itu. Kemudian si bapak itu pergi. Nah, Mas Prato kan akhirnya cerita, ya Bu, aku sama ibu tadi semalam ngikutin di belakang ya bapak tersebut, dan ke sana masuk ke dalam kamar kok tahu-tahu hilang begitu aja. Nah udah kan, ini kan akhirnya heboh, warga jadi pada tahu ada setan mantri dan sebagainya. Malam harinya si Mas Prapto kondisinya udah tenang, bapaknya juga udah sembuh, dan sembuhnya itu cepet banget gitu. Bapak itu langsung kayak kembali normal, udah mulai nonton TV di tengah gitu, udah balik ngerokok lagi, udah minta dibikinin kopi dan sebagainya. Udah normal, Mas Prapto pun senang, sampai kurang lebih sekitar jam 10 malam, jam 9. Sampai jam 9 malam, si bapaknya Mas Prapto nyuruh Prapto tidur. Toh udah malam sana, tidur. Besok sekolah kamu udah nggak masuk berapa hari? Iya Pak, 2 hari nggak masuk. Ya udah sana masuk, ya masuk terus kamu tidur. Besok sekolah. Iya Pak. Mas Prapto pun tidur. Nah, Mas Prapto beneran tertidur, tapi dia terbangun gara-gara mendengar ada obrolan di ruang tengah sana. Loh kok kayak ada orang ngobrol di ruang tengah lagi gitu kan. Bukan suaranya bapak waktu itu. Ini siapa ya? Mas Prapto pun akhirnya bangun, nengokin si tukang suntik gitu yang kemarin lagi duduk di sana sama ibunya sama bapaknya. Nah, di situ dari obrolan tersebut itu kayak meminta sesuatu. Jadi si setan mantri tersebut itu bilang, "Ya, semuanya itu ada harganya, dan sekarang saya mau minta apa Pak? Saya minta ayam," katanya begitu. "Saya minta ayam." "Oh ayam Pak, duh malam-malam begini ndak ada Pak, besok," katanya begitu. "Saya mau minta ayam tapi ndak usah dimasak, dipotong aja," katanya, "yang mentah-mentahan." Kata si itu bilang begitu, "Minta ayam, terus nanti digantung di depan aja, nanti biar saya ambil sendiri," kata si Pak Mantri. "Oh begitu ya Pak ya, ya sudah Pak, ya wis, kalau kayak gitu saya permisi dulu, saya mau nyuntik di tempat lain." Ini si Pak Mantri itu bangun, Mas Prapto pun dia pergi dengan sendirinya, pintu depan itu masih ketutup, tak tahu hilang gitu kemana. Loh, pintu depan masih ketutup, "Pak, Tok kamu bangun Tok." "Pak, itu yang kemarin Pak." "Iya yang kemarin yang kamu lihat itu, apain dia Pak?" Nah diceritakan lagi sama bapaknya. "Iya Tok, jadi dia tuh minta gantinya tuh ayam 1 ekor, dan mintanya digantung di depan rumah sana," kata si bapaknya. "Oh gitu ya Pak, ya udah Pak, nanti besok Pak cari ayam." Udah malam itu mereka tidur, keesokan paginya ibunya Mas Prapto ke pasar itu beli ayam yang masih hidup gitu, terus dipotong di sana. Ya ada tetangga lewat kan nanya gitu kan, "Tumben Mas nyembelih sendiri, biasanya kan udah beli atau diapain gitu ya, beli yang udah dipotong gitu. Ini kok tumben nyembelih sendiri?" "Iya, ini buat bayar sih Pak Mantri." "Oh, Pak Mantri yang itu yang katanya kemarin nyuntik sampean?" "Iya," kan. Akhirnya sudah digantunglah di sana di depan rumah. Ya namanya ayam, ada bekas sembelihan kayak gitu, ada darah kan, ini ngundang lalat ya. Lalat itu lumayan cukup banyak dan lumayan cukup mengganggu, menjadi tontonan warga di sana. Kok digantungin ayam seperti itu, anak-anak kecil dan sebagainya, apalagi udah dibumbui sama cerita-cerita seperti itu kalau ayam itu permintaan dari si tukang suntik tadi. Malam pun tiba. Nah, saat malam tiba, penasaran Mas Prapto, bapaknya, ibunya, kira-kira apa yang terjadi sih, bakalan diketok lagi atau enggak. Ternyata enggak ada ketokan sama sekali, cuman di depan rumahnya Mas Prapto itu rame. Ada suara-suara tapi enggak jelas mereka itu ngomong apa. Ini masih lumayan, ya belum malam banget, sekitar jam 11 malam lah. Mas Prapto sengaja nungguin, gak tidur, ngantuk-ngantuk gitu ya. Apa yang terjadi, aku mau tidur jam 12 lah.
Jam 11 udah mulai rame. Pak, itu rame. Iya toh. Bapak nggak nengokin Pak, udahlah biarin aja, orang pintunya nggak diketok atau apa. Tapi ya karena rasa penasaran rame-rame seperti itu, mereka pun akhirnya ke depan sana. Ibunya ngikut paling belakang, Mas Prapto di tengah, adik-adiknya itu udah pada tidur. Ke sana, nengokin, ternyata di depan rumahnya Mas Prapto, itu banyak banget, nggak tahu itu apa nyebutnya gitu ya. Sosok-sosok dari yang gede, yang kecil, yang bentuknya biasa, yang bentuknya aneh, ada di sana dan lagi pada ngerubutin ayam yang digantung sama bapaknya Mas Prapto. Di situ si tukang mantri, yang tukang suntik itu berdiri paling pinggir. Nah di sini tuh ada puluhan, kayak mereka tuh seolah-olah berebut ya. Memang nggak kelihatan di longok begini dari jendela. Ayamnya tuh posisinya gantungnya deket kebun yang angker itu di sana. Jadi paling ujung itu nggak kelihatan. Tapi dilihat dari gerakan sosok-sosok tersebut, seolah-olah mereka tuh lagi berebut, seolah mereka tuh lagi bergantian menikmati ayam yang bangkai ayam yang digantung di atas itu. Di situ, lah udah kata bapaknya, udah jangan diliatin. Mas Prapto mundur ngelihat ke arah Pak Mantri. Pak Mantri itu lagi ngelihat ke arahnya Mas Prapto, ke arah rumah tersebut. Terus gerakin kepalanya sedikit, Pak Mantri itu senyum gitu, udah Mas Praptonya ini korden nutup, langsung masuk ke dalam sana. Pak, kok serem seperti itu ya Pak? Iya Bu, Bapak juga nggak ngerti Bu, serem banget kayak gitu. Udahlah nggak usah dipikirin lagi. Pak, nanti kalau minta yang macam-macam jangan dikasih lagi Pak. Iya Bapak janji nggak bakalan dikasih lagi, kata si bapaknya. Akhirnya sudah, malam itu selesai, mereka istirahat. Keesokan paginya itu ada seorang mbah dukun gitu ya, yang tinggal di kampung tersebut, datang ke rumahnya Mas Prapto pagi-pagi, waktu itu hari Minggu, dan cerita, semalam di rumahmu ini rame, kata situ. Duh, sampean juga ngelihat ya Mbah ya? Iya, aku ngelihat. Aku ndak tahu kok hawanya panas di kampung ini, jadi aku keluar jalan-jalan ternyata di rumahmu itu rame. Itu lagi pada, oh iya ayam gitu. Ayamnya ditengokin, ayamnya masih utuh, cuman kondisinya ya kayak gitu, udah nggak seger, udah mau mulai bau begitu. Nah itu ayam ternyata di sana lagi pada ngerubutin itu. Itu gimana ceritanya, kata si mbaknya. Ya dia kan cerita kan, si bapaknya Mas Prapto cerita begini. Oh seperti itu. Dan kamu tahu ndak sekarang mereka itu pindah kemana, kata si mbak. Gak tahu Mbah, pindah ke samping kebun rumahmu ini gitu. Pindah ke kebun samping rumahmu ini. Di situ Mas Prapto, alah yang rame itu pindah ke situ. Ke situ semua Mbah? Iya ke situ semua, tapi ndak apa-apa. Mereka kemungkinan nggak akan gangguin warga, katanya begitu. Ya syukurlah Mbah kalau kayak gitu. Ya wis lah, yang penting kamu udah sehat kan? Iya Mbah, aku udah sehat alhamdulillah. Gitu. Ya wis, nggak, saya tuh cuman mau bilang itu aja semalam. Dan memang bener gitu ya. Bapaknya Mas Prapto belum cerita ke siapapun, tapi tiba-tiba si Mbah tadi ke sana bilang melihat semalam itu rame di situ. Akhirnya udah si Mbah pulang, bapaknya Mas Prapto sehat, semuanya sehat, dan udah nggak terjadi apa-apa. Kalau masalah angker itu sih relatif gitu ya. Bagi orang-orang tertentu angker, tapi bagi orang lain itu enggak. Terima kasih Mas Prapto ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support ke Riam Biru dalam bentuk super thanks. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga yang ninggalin komentar, tak lupa terima kasih banyak. Juga kawan-kawan yang sudah berlangganan, sudah membeli, sudah nyicipin bawang gorengnya Wiji, tentu terima kasih banyak. Sesuatu yang sederhana mungkin tapi sangat berharga buat kami. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.